Apakah kita pernah bikin yang namanya segmentasi pasar? Nah ini masalah ketika COVID datang, di usaha kita yang sebelum COVID datang tuh udah dipikirin belum sih itu? Oh gitu. Teknik Iya benar. marketingnya. Apakah kita udah tahu segmentasi pasar kita ada di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Kang. Selamat malam. Sehat gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini serius banget sih ngobrol. Biasa aja lah. Ya begitulah. Memang agak-agak ini teh. Sama, soalnya kan baru pertama Baru kali pertama juga. kalinya? Iya betul, Ya. betul sama. Betul. Eh, tentang kopi ini. Ini merupakan salah satu owner kopi yang ada di Kabupaten Bandung. Itu produknya Iya ini. kopi Banjaran ya, ya, Pak? ya begitulah pokoknya. Kalau nggak salah dari tahun 2016 ya. Ya jadi gini ceritanya kalau misalkan mau ngobrolin masalah kopi. Sebenarnya kalau misalkan terjun di kopi itu dari tahun 2010. 2010. 2010 awalnya 2010. Di 2010 tuh saya belajar kopi di daerah Gunung Puntang. Gunung Puntang. Kemudian terus belajar, ikut memproses sampai ujung-ujungnya ikut roasting pada waktu itu. Tapi 2012 teh berhenti. Oh berhenti. Karena apa ya? Waktu itu tuh yang Kalau kira namanya masih kuliah waktu itu. masih kuliah. Masih kuliah ya? Masih kuliah. Masih kuliah gitu ya. Terus waktu itu tuh ilmu kopi tuh masih belum banyak. Iya. Jadi semuanya masih belajarnya di YouTube. Oh di YouTube, berarti masih otodidak. Masih sangat otodidak. Nah karena masih belum rame, akhirnya 2012 teh ngerasa stuck, ya udahlah berhenti gitu. Oh berhenti. Oh berarti sempat berhenti dulu. Yes. Gitu. Nah dari 2012 ke 2016 tuh nongkrong di kafe-kafe kopi gitu, di Starbucks, terus ke mana ya? Ada beberapa kedai kopi di Bandung yang pada akhirnya berdiri setelah di zaman itu gitu. Oh iya. Sempat ini saya baca waktu itu ada artikel tentang kopi Banjaran. Di sana disebutkan bahwa awal pertama kopi Banjaran itu muncul tahun 2016. Ketika Anda Mas Bro ya. Waktu itu ditawarin buat jualan kopi. Benar kan ya? Betul, Nah, betul. terus Anda itu bikin inisiatif buat bikin flash sale di Facebook. Itu. Dan 1 jam langsung habis. Ya, betul. Ya betul lah. Itu gimana ceritanya bro? Ya, jadi gini. Ya tadi lanjut yang tadi dari 2012 akhirnya nongkrong sampai 2016. Nah dari 2016 tuh ada yang ngajak. Waktu itu saya masih ngantor, posisi udah lulus kuliah terus saya ngantor. Nah di kantor itu teh saya diajakin sama temen, bro, orang turun deh, yuk kita turun lagi ke kopi. Gitu, jalan lagi di kopi. Ya oke, ayo. Waktu itu memang kita jualannya nggak bikin sendiri, nggak ngerosting sendiri, nggak gimana. Pokoknya nyari kopi yang bagus, menurut kita bagus, kemudian kita coba, kemudian kita jual. Nah setelah itu ada yang nawarin bentuknya green bean. Kang, barangkali mau beli kopi saya. Nah saya cobain dulu karena dia udah ada yang udah produk jadi. Nah saya minum, nah itu kopinya enak. Tapi ini tuh nggak nyambung sama apa yang kita buat sebelumnya. Nggak nyambung. Nah akhirnya kita harus mikir. Berarti nggak nyambung dari konsep awal. Yes, nggak nyambung dengan si konsep yang awal. Ya akhirnya haruslah mikir kita bikin lagi si produk ini teh dengan nama baru. Nah Dan akhirnya tercetuslah kopi Banjaran. karena kita ketemu dengan si orang yang jual green bean-nya orang Banjaran. Iya. Terus ya akhirnya cerita-cerita Banjarannya banyak yang terbentuk, ya udahlah kita bikin yang namanya mereknya Kopi Banjaran. Terus di marketplace lagi rame yang jualan handphone flash sale. Iya. Flash sale. Yang di rame jualan handphone flash sale. Ya akhirnya kita coba buat flash sale di Facebook. Itu waktu itu kita jualan cuma 1 kilo 10 bungkus dan itu dalam waktu 1 jam itu Terus habis. 1 jam langsung habis ya. Terus subhanallah sekali itu. Gak kebayang gitu awal-awal gitu. Terus kita di flash sale di Facebook dan ternyata respon. Ya itu mah momen sih. Iya, Kebetulannya memang momennya lagi rame. Terus produk lokal tuh gak ada yang flash sale.
terus marketplace Tapi waktu itu kan banyak produk-produk lokal kopi kan. Produk lokal kopi waktu itu belum Belum banyak. apalagi kalau kita khusus ya misalkan Kabupaten Bandung masih sangat sedikit yang menjual produk dengan bentukan seperti ini. Bentukan dikemas 100 graman, apa-apa tuh belum banyak. Terus prinsipnya juga orang tuh belum kenal yang namanya kopi lokalnya itu sendiri. Mereka belum kenal. Pada waktu itu. Makanya karena momennya bagus, flash sale teh memang lagi musim, kita jualan produknya yang juga belum banyak, ya akhirnya alhamdulillah ngebom gitu, rame lah maksudnya. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Sampai bisa bikin toko. Amin, alhamdulillah. Ya karena menurut saya itu jualan itu gak harus di online saja gitu, kita harus punya tokonya gitu. Kadang-kadang kan konsumen itu nanyain ini produk ini tokonya di mana gitu kan. Makanya bikin gitu ya. Nah, kalau ini salah satunya. Karena waktu itu ada istilah apa ya? O2O gitu. O2O, Online to offline. Offline to online. Yes. Nah, secara prinsip kalau kita ngomongin ke O2O di situ betul. Jadi kalau yang nggak usah ngomongin inilah, ngomongin si Kopi Banjaran aja. Kopi Banjaran teh posisinya nggak pakai toko tuh selama 3 tahun. Iya. Dari 2016 sampai 2000. Dia masih berkecimpung di dunia maya. 2016 sampai 2019 tuh kita masih offline. Sampai 2018 tuh kita masih offline. Nah, di situ justru mulai banyak orang yang tanya. Yang tanya, Ari Kopi Banjaran tokonya di mana? Gitu. Kadang-kadang kan para orang-orang itu pengen lihat gitu tokonya gimana, pengen langsung gitu. Betul. Makanya sering kejadian kalau yang ke toko Kopi Banjaran teh dia yang udah langganan. Jadi kita punya konsumen yang memang nggak pernah ketemu sama sekali. Ada itu posisinya dia udah jadi konsumen selama 3 tahun. 3 tahun. Dia konsumen selama 3 tahun tapi kita nggak pernah ketemu. Kemudian di tahun 2019 ketika buka toko buka, dia penasaran, saya pengen datang ke toko gitu. Ada yang sampai seperti itu. Wih, ya alhamdulillah. Ya itulah suka dukanya. Dan kalau ngomongin O2O ya kalau dibalikin sama orang yang udah punya toko pasti nanya, ini di online. Di online-nya apa? Iya, dan sebaliknya. Betul. Dan yang menarik, kita pernah ngobrol bro di waktu di kafe ya. Benar. Tentang lu tuh tanya pelanggan gue berapa? Terus saya jawab kan sekitar 1.000 lah dan lain-lain. Dan ternyata cuman beberapa lah gitu ya. Cuma 10 pelanggan ya. Betul. Ya jadi secara prinsip sebetulnya kalau si Kopi Banjaran itu yang dikejar tuh ngomongin produknya aja. Iya. Saya jualan kopi itu karena prinsipnya dari dulu senang ngopi. 2010 saya diracun. 2012 sampai 2016 saya diajarin jalan-jalan lah di dunia kopi. Akhirnya saya senang. Kemudian setelah itu saya mikir orang datang ke kafe, orang datang ke kedai, kita ngopi. Nah masalah saya ketika saya pulang, saya nggak bisa ngopi. Karena nggak ada. Yes. Otomatis kita harus cari produk-produk yang sudah ada di pasaran lah ya. Misalkan kita pakai kopi sachet, kopi apa. Nah, akhirnya di situ kepikiran, ya udahlah mendingan kita jual produk yang bukan untuk ke kafe, akhirnya kita untuk dikonsumsi untuk sendiri di rumah. Nah, dari situ baru kepikiran, oh ya strateginya kalau seperti itu, kalau orang di rumah, kalau orang mau nyoba kopi mah bisa di mana aja. Tapi kalau orang mau punya kopi yang terus-terusan diminum, ya akhirnya itu ujung-ujungnya jadi pelanggan kan. Nah, akhirnya yang di-maintain itu. Maintain pelanggan. Maintain pelanggan ya. Jadi how to maintain si pelanggannya itu. Dan ternyata itu menarik, dari beberapa pelanggan bisa bercabang pelanggan lain gitu. Yes, itu mau online lah. Yang namanya online mah pasti bicara viral, bicara word of mouth, ya itu mah obrolan strategi marketing itu sudah di situ. Well, ketika sekarang nih bro ya, di keadaan yang COVID-19 ini ya, kita tahulah beberapa masyarakat kecil tentunya pada menjerit lah, terutama di UMKM. Dan termasuk Kopi Banjaran juga kan termasuk
UMKM. Betul. Nah, gimana cara apa sih disebutnya ya? Supaya Kopi Banjaran itu tetap jalan. Tetap jalan. Oke. Kondisi Secara seperti prinsipnya mah gini sih, yang akhirnya saya banyak belajar gitu ya dari orang lain, terus kemudian dari pengusaha-pengusaha yang pernah ketemu dengan masalah yang seperti ini, Ya. masalah krisis. Akhirnya secara prinsipnya satu, kita diem kita mati, kita maju kita mati. Sorry, kita maju kita nggak tahu. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau diem kita mati, kalau maju kita nggak tahu. Apakah itu gambling? Jelas yang namanya bisnis mah. Iya. Di kondisi kayak gini udah jadi gambling. Nah pada akhirnya disitulah kita mikirnya, ya udah jalan aja. Udah jelas kalau apapun resikonya kita harus jalan. Udah kalau kita diam kita pasti mati. Iya benar. Nah, kan yang beli nggak ada, terus semua konsumen akan terus turun karena kondisinya mereka udah nggak mampu beli gitu misalkan ya. Kondisinya seperti itu ya, akhirnya kita prinsipnya yang tadi aja, kalau diam kita mati, kalau maju kita nggak tahu, ya udah maju aja. Iya benar. Kita maju aja gitu ya. Tapi kan gini, ketika kita berbicara jam korek ya ketika kita berbicara soal UMKM, nah yang pasti kan pastilah beda di antara perusahaan-perusahaan besar ya. Mereka masih bisa nge-backup ya dengan tabungannya dan lain. Ini UMKM karena kalau kita kekurangan income pasti ya jatuh lah. Betul. Nah pada prinsipnya kita ngomongin si COVID-nya deh. Iya. Si COVID tuh secara virusnya aja, virus COVID tuh nggak bikin orang mati. Sebetulnya enggak. Tapi virus itu mengaktifasi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Iya. Benar ya? Nah, kita kasih analogi itu di bisnis. Si COVID ini bikin bisnis agak terhambat, tapi mengaktifasi masalah si bisnisnya itu sendiri. Iya. Kalau si bisnisnya nggak di-manage dengan baik, dari dulu otomatis hari ini pasti kelabakan. Ya sebelum ada COVID juga pasti gitu kan. Betul. Jadi secara prinsip how to manage-nya. Cuma mungkin karena kondisinya sekarang lagi COVID, makanya jadi orang-orang tuh kayak posisi positifnya menggugah gitu ya. Pada akhirnya harus apa ya? Si prinsipnya kita sebagai yang punya usaha harus sadar diri, dan akhirnya memang itu harus waktunya. Satu, kita harus reflektif, kita harus merefleksi bisnis kita kurangnya apa. Sebetulnya ini momen dengan kita nggak sibuk jualan, dengan kita nggak sibuk, ya artinya kan transaksi nggak banyak ya, nggak banyak orang yang datang. Ya akhirnya dari situ kita harus mikir, ya waktunya kita reflektif. Perusahaan kita udah nyampe gimana, si usaha kita udah nyampe gimana, apa masalah usaha kita teh. Ya karena mungkin di offline kita nggak mungkin, di online juga pasti banyak hambatan bro. Nah soal pengiriman dan lain-lain itu kan susah juga. Nah itu tinggal kita gimana caranya buat pintar-pintar kita betul-betul ngebaca situasi. Satu, apakah kita pernah bikin yang namanya segmentasi pasar. Nah ini masalah ketika COVID datang, di usaha kita yang sebelum COVID datang tuh udah dipikirin belum sih gitu? Oh gitu. Teknik marketingnya, apakah kita udah tahu segmentasi pasar kita ada di mana? Banyak orang yang nggak ngelakuin itu loh. Iya. Kenapa bro? Kenapa? Karena bukan orang di manajemen bisnis. Iya sebenarnya. Oke, udah dijelasin. Tapi agak nyambung. Iya, agak nyambung. Ya udah gini deh, dijelasin dulu. Kan menangkap tapi Iya udah, ini dijelasin biar orang yang ngedengerin juga yang ngedengerin ataupun yang ngeliat podcastnya jadi ngerti. Jadi secara prinsipnya kan gini, kalau bikin usaha itu nggak hanya masalah produk kan, kita harus bicara masalah manajemen si produknya sendiri. Satu, kita mikirin manajemen produksi kita, gimana caranya kita bikin produksi dengan efektif.
produksi produk. Yang kedua kita bicara masalah pencatatan keuangan, manajemen finance, pencatatan keuangan. Kenapa kita harus bikin pencatatan keuangan? Simpel. Kalau kondisi sekarang kejadian, kita tahu modal kita berapa yang ada. Kita masih bisa nge-backup tentunya. Hitungannya nanti di situ. Apakah kita masih mampu membackup atau enggak? Nah kalau enggak, nah disitulah sebetulnya kita harus betul-betul cari situasi. Banyak kok teman-teman yang lain yang usaha kondisinya kayak gini, si produknya memang sudah mati, sudah mati karena memang si COVID membunuh itu. Biasanya si bisnis jasa ya, bisnis jasa kayak bisnis IO, bisnis WO dan turunannya gitu ya. Dan turunannya si bisnis WO dan turunannya itu pasti sudah mati. Tapi di situ gimana caranya kita bisa kreatif untuk bisa menghadapi pasar yang sekarang. Kondisinya di situ. Kondisinya di situ ya. Yang tadi kondisi nama kalau kita diam kita udah pasti mati. Kalau kita maju kita nggak tahu, ya udah mendingan maju aja. Ya benar itu bro. Gue suka gaya lu bro. Itu kan teori-teori orang lain yang saya temuin juga. Dan gimana gitu ya, kondisi COVID ini merubah segalanya bro, dari gaya hidup, betul, gaya bisnis dan lain-lain. Itu tuh kayak keismuan lah gitu kalau kita tuh takut buat keluar, takut buat apa-apa gitu. Padahal dengan PSBB ini ya gak mungkin si virusnya itu bakal hilang kan. Cuman dia itu paling mencegah lah, mencegah si virus itu tetap banyak gitu. Yang jadi masalah buat bisnis itu kan sebetulnya prinsipnya ada di social distancing. Orang jadi takut keluar, orang jadi nggak berani ngapa-ngapain. Jadi si aktivitas pergerakan orang kan semakin sedikit. Ya. Otomatis dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya bisnis jasa udah mati duluan karena apa? Ya jasa mah bergerak seiringan dengan gerakan manusia. Iya. Ya kan? Nuhajat gitu ya, yang nikahan. Kalau orangnya pada nggak datang gimana? Iya benar. Ya kan gitu ya. Makanya ada teman saya tuh. Jadi mereka itu pindah ke paket akan. Itu ada yang antisipasinya. Kok ada yang ketawa gitu? Ada yang ketawa. Karena dia ngerasa. Kayaknya yang diceritainnya ada. Iya ada di sini. Gitu, tapi nggak masuk ke frame. Iya. Teman saya itu. Teman saya yang nggak tahu di mana orangnya. Itu teman saya nggak tahu yang di mana orangnya. Tapi memang prinsipnya begitu betul. Akhirnya kita harus lebih kreatif. Tadi kan udah dibilang ya, gimana caranya bikin paket pernikahan khusus akad aja. Khusus akad. Nah itu teh posisi di mana kita kalau diam kita mati, kita bergerak. Akhirnya ya bergerak, kita nggak tahu ada yang beli atau enggak, kan gitu ya. Tapi yang paling penting mah udah bergerak aja dulu. Sekarang mungkin kita bisa pilih kita mati, ya karena kalau mati bisnis sudah kita pasti. ke jalan. Betul. Tapi kan kita nggak bisa gini-gini terus bro. Bener kan? Betul. Nah itu kita tadi. butuh makan, butuh asupan lain. Iya, makanya benar-benar harus kreatif. Teman-teman di konveksi banyak yang pada akhirnya mereka pindah ke urusan APD. APD, iya benar. Ya, intinya mah. Kebanyakan konveksi itu bikin APD sekarang. Iya, iyalah. Mau gimana lagi APD dibutuhin, dia ngejual baju misalkan udah nggak ramai, ya udah makanya. Di bidang fashion itu susah banget. Betul. Tapi kan sekarang yang menarik tuh ada yang jual kerudung yang apa? Yang ada masker langsung. Yes. Nah pada akhirnya itu model-modelnya seperti itu, model-model kreatif gitu. Iya. Ngehadapin COVID. Gimana yang paling betul. Secara prinsipnya sih gitu. Gitu bro. Aduh, subhanallah ya. Tapi kalau ke kopi pergerakan manusianya berkurang. Jadi sebetulnya bisnis kopi itu, nah barangkali nanti ada yang ngedengerin atau yang nonton ini, bisnis kopi itu yang mati itu adalah kopi yang dia datang ke tempat atau dine in ke kafe. Itu yang matinya cuma itu. Oh gitu. Betul. Tapi mereka bisa tetap ngopi. Sebetulnya mereka ngopinya di rumah. Di rumah. Dengan pesan online. Yes. Nah pada akhirnya tinggal kita mikir gimana caranya si pesanan online ini bisa nyampe. Pesannya kemana? Pesannya kopi apa? Di Banjaran. Ini kan saya tadinya juga mau ngobrolnya barangkali yang nonton nanti atau yang ngedengerin ada yang itu sekaligus promo. Iya, gitu. Boleh promo.
Boleh promo? boleh. Ya udah kan ini udah ada kelihatan lah Iya. di sini lah ya. Pokoknya nanti cek aja Radikal. di IG-nya, di Tokopedia kita ada. Tokonya kita tetap masih buka. Tapi beneran Udah kewajaran. Keywordnya Kopi Banjaran. Pokoknya cek aja di Google Kopi Banjaran. kalau nggak ada kopi Banjaran bubut senja carinya. Ya, gini kan berarti toko sepi ya. Toko sepi. Toko sepi banget ya. Itu sangat disayangkan ya karena mungkin toko kopi itu ya sekalian kita bisa sharing informasi gitu, memperbanyak literasi dan lain-lain, dan sekarang itu sepi. Sebetulnya kalau dibilang sepi juga enggak. Iya ya. Enggak. Jadi apa ya? Cuman anak-anak sana mungkin ya yang Iya betul. Dan nah ini juga yang kadang yang lain enggak, ini yang saya lakukan itu pokoknya saya toko tetap buka dari sejak awal sebelum PSBB, juga sekarang sudah PSBB toko saya tetap buka. Tapi dengan prinsip kita harus bikin SOP COVID ya. iya benar. SOP COVID. Jadi orang datang ke toko mereka nggak boleh masuk ke dalam. Nggak boleh masuk ke dalam. Jadi Iya, mereka di luar pintu, mereka ketuk pintu, atau juga kita udah kelihatan ada tamu, kita buka dari luar, mau pesan apa silakan tunggu di luar. Kita siapin ordernya. Jadi nggak ada masuk ke toko, udah. Ini kopinya, ini kita terima uangnya, udah silakan pergi gitu. Ya karena kayak di sini ada salah satu kafe di daerah Banjaran juga. Dia itu mengantisipasinya dengan cara mengemasnya itu dengan kemasan, bukan dengan gelas. Betul. Karena mungkin dia menjauhi Betul. penularan ya. Betul. Karena prinsipnya cuman itu kok. Sebetulnya sebaiknya ini kalau yang di kafe atau kedai itu ya, ini gelas yang kayak gini Biasanya kita gelas hindarin. kan, gelas. Betul. Terus tapi si gelasnya kita hindarin Iya. gitu. Karena kan prinsipnya kita horor lah ya mikirnya. Horornya simpel. Orang yang kena COVID datang, kemudian dia Kang saya mau beli kopi tapi saya mau minum langsung dan saya langsung pergi. Misalkan gitu. Tapi ternyata dia itu COVID gitu. Nah, si gelasnya itu diambil sama si pelayan, kemudian pelayannya kena COVID gara-gara gelas itu, kemudian setelah itu ya akhirnya nyebar. Karena kita nggak tahu penyebarannya Yes, itu kayak gimana. betul. Makanya salah satu cara yang terbaik itu semua gelas ataupun benda-benda peralatan makan minum yang sifatnya ini, yang seperti ini, yang bisa ini diganti Dengan kemasan. Betul, dengan kemasan yang satu kali pakai. Iya benar-benar. Tapi itu kalau menurut saya ya, itu kayak merubah kenikmatan kopi itu loh. Nah, Benar gak sih? kalau itu Beda ya gitu. sebetulnya itu Bener, kembali ke kayak gini kita nyeduh kopi pakai kemasan Pakai plastik cup itu. gitu ya. Itu nggak enak, bro. Beneran. Coba. Ya tapi itu mau kembali lagi ke orangnya Iya sih. sih. Ya tapi gimana? Tapi kebanyakan gitu kan. Dan tapi memang prinsipnya ada kumaha deui. Wah, ya. Ada kondisi nagar kayak mah. Betul. Ajar ya. Nah akhirnya kalau gitu saya mau promosi lagi. Ya udah kalau gitu Wah. belinya kopi bubuk aja. Kalau gitu belinya kopi bubuk aja. Kopi bubuk Bisa diseduh di rumah dengan gelas. gitu prinsipnya. Udah belinya kopi bubuk aja. Nanti gimana nyeduhnya, cara nyeduhnya, tekniknya nanti saya kasih tahu. Ya, gimana sih? Coba. Cara nyeduh kopi biar enak tuh gimana nih? Cara nyeduh kopi biar enak. Nah, ini menarik nih. Dan Menarik. ini terima Ini. kasih. Terima kasih. Soalnya kan bagi- banyak orang-orang awam yang mungkin antusias terhadap kopinya awal-awalan lah, masih newbie lah Yes. kalau bahasa ininya. Nah, nuhun. Ini memang waktunya buat saya buat campaign Nah, aja ya. itu benar. Mengkampanyekan. Ini yang menarik, saya suka nih. Jadi sebetulnya kopi itu yang paling penting prinsipnya adalah diekstrak dengan baik. Diekstrak dengan baik, oke. Diekstrak dengan baik, diseduh dengan baik. Prinsip penyeduhan kopi yang baik itu bukan masalah kopinya harus kualitas nomor berapa, bukan. Semua kopi harus diekstrak dengan baik. Caranya, kopi itu harus diseduh dengan air panas. Dengan air Beneran panas. Kalau pakai air yang air dispenser mungkin? air dispenser itu rata-rata suhunya 70 sampai 80. Rata-rata suhunya. Ada juga yang dia bagus, misalkan si dispensernya suhunya sampai 90. Nah, idealnya kopi itu diseduh di 90 sampai 97 derajat. 90 derajat. Ya, itu idealnya. Jadi terus gimana, kan nggak ada termometernya ya buat Ya, ukur suhu. itu. Simpel weh. Yang paling penting mah kopinya berarti di apa ya bahasa Indonesianya, ditahir itu apa sih? Diseduh. Diseduh. Bukan, Lain, bukan.
Bukan. Dididihkan. Dididihkan. Yes. Terlalu memaksakan ya. Iya. Tapi memang benar itu dididihkan. Benar. Nah itu dididihkan. Iya. Prinsipnya pada akhirnya tetap si airnya harus dididihkan. Kemudian si kopinya didiamkan terlebih dahulu sampai si ampasnya turun. Kemudian di atasnya keluar buih. Kalau bahasa Sundanya mah si budah sepat ya. Nah, si budah sepat itulah yang pada akhirnya tanda di mana kopi itu sudah diekstrak dengan baik. Sebetulnya prinsipnya cuma itu. Prinsipnya cuma itu. Setelah itu kopinya mau dikasih gula, mau dikasih susu, mau dikasih apa, silahkan. Prinsipnya sebetulnya hanya sederhana itu saja. Ya? Iya. Ya kayak biasanya doang. Betul. Terus kan sekarang lagi ngetren orang nyeduh kopi bikin dalgona. Ya, dalgona aduh. Orang banyak itu konten-konten YouTube tentang itu. Aduh. Betul. Nah, gimana sih cara bikin dalgona yang baik? Banyak kok yang pakai kopi Banjar bisa. Bisa. Kalau jualannya gitu, ini harus pakainya pakai yang robusta. Harusnya pakainya yang robusta. Kalau kopi Banjaran bikin dalgona pakainya yang robusta. Video tutorialnya sudah ada di Instagram Kopi Banjaran. Sudah ada. How to bikinnya sudah ada. Nah, secara prinsipnya si bikin dalgona itu tetap kopinya harus terekstrak supaya rasa kopinya tetap ada. Yes. Iya. Rasa kopinya tetap ada, air kopinya dimasukin dicampur sama gula baru di mix, dikocok gitu. Iya. Dikocok. Yes. Tapi sebetulnya kan boomingnya si dalgona itu secara prinsip ya. Prinsip kenapa dalgona itu booming? Karena orang nggak punya kerjaan di rumah. Ya karena di rumah aja. Yes, karena posisinya mereka di rumah aja. Tapi benar itu buat kerjaan. Orang lebih kreatif loh. Akhirnya di situ. Iya, kebanyakan. Yes. Nah, poin orang di rumah jadi kreatif. Ya, orang di rumah harus menjadi kreatif. Nah, itu kesempatan kita yang punya produk. Gimana caranya kita ngejual produk kita untuk sok atuh kamu lebih kreatif lagi di rumah. Iya. Yes, gitu caranya. Makanya orang ready to drink yang siap saji itu nggak turun sih sebetulnya. Tapi kita ngejual suatu produk yang nggak ready to drink. Tapi mereka bisa olah lagi di rumah. Iya benar. Berkreasi sendiri ya. Betul. Nah, secara prinsip UMKM-nya di situ sama. Orang-orang yang jualan makanan juga sama. Iya. Orang yang jualan jualan gorengan, jualan cireng, mereka akhirnya jualannya mentah. Agar apa? Mereka bisa masak. Dan mereka juga bikin tutorialnya biar bisa dipraktekin di rumah. Betul. Iya benar, harus berinovasi lah. Akhirnya di situ, diam kita mati, maju kita nggak tahu, ya udah, mendingan maju aja. Keren bro, keren. Mereka pikiran ya. Lu juga gitu kalau dalam foto bro. Iya bro. Maju kan dua. Betul. Kalau maju dua kan. Kemungkinan majunya kan bisa jadi sukses atau bisa jadi mati. Kalau diam satu kemungkinannya cuma mati aja udah. Setidaknya kita berusaha. Betul. Pada akhirnya setidaknya kita tetap harus berusaha. Benar. Nah makanya sih sebetulnya poin poin pergerakan manusia sekarang itu kalau kita di lockdown juga mati ya kalau misalkan ngomongnya dari prinsip usaha ya. Kalau dari prinsip usaha, kalau dipakai prinsipnya usaha yang namanya lockdown bisa ngebunuh ekonomi memang. Iya benar. Kalau diam aja kita mati. betul. Ya, dan kebanyakan nih orang gitu ya yang nggak punya alat gitu, bisa nggak nyeduh kopinya itu langsung ditubruk lah kalau bahasa ininya. Yang tadi bro. Prinsipnya hanya yang tadi. Prinsipnya hanya yang tadi bisa kok. Kadang-kadang orang itu, aduh saya gak punya V60-nya bro, kadang saya gak punya saringannya dan akhirnya kalau gitu saya jualan lagi. Ada di toko. Ada di toko, ada juga di lain. Kalau mau buka aja di semua marketplace kita ada. Sama alatnya kita jualan. Kalau ini podcast malah jadi saya yang jualan. Gak apa-apa bro, masih betul kerjaan kita saya. Gitu lah. Bonus naik lumayan jualan. Oh ya betul. Mumpung ini yang masih prototype ya. Iya, alhamdulillah atur nuhun. Nah, ada yang menarik juga nih. Bagaimana si kopi Banjaran ini bisa
bisa apa sih istilahnya memainkan tradisional nih, misalnya penyeduhan kopi secara tradisional, gitu kan. Tapi dipadukan dengan gaya modern. Gaya modern, betul. Itu gimana tuh, Bro? Itu karena memang kebetulan di tahun 2010 sampai 2012 ya, karena minim ilmu, nggak ada ruang-ruang diskusi, nggak ada teman-teman buat ngobrol tentang kopi. Iya. Sehingga pada waktu itu kita betul-betul cari secara otodidaknya di online. Nah, betul. Nah, akhirnya yang kita cari kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya ngopi di luar. Akhirnya yang kita baca tuh itu. Ternyata Amerika dengan beberapa bagian Eropa ada yang penyeduhan kopinya berbeda. Kalau misalkan apa? Ada yang pakai arang. Yes, ada yang paling maksudnya apa? Setiap daerah itu ternyata punya seduhan kopinya masing-masing. Ada yang pakai pasir gitu kan. Yes. Turki ada yang pakai pasir digodok, prinsipnya begitu. Ya. Kemudian di Eropa, disangrai. Yang di Eropa itu si Italia itu rata-rata dia pakai moka pot untuk di rumah. Karena orang Italia itu senang kopinya yang rasanya beneran pahit gitu. Ada yang seperti itu. Terus kita naik lagi ke daerah-daerah Skandinavia kayak Norwegia dan lain-lain. Ternyata mereka minum kopinya tuh beneran gak pahit gitu. Si rasa kopinya tuh gak pahit. Terus kita pindah lagi ke daerah Jepang. Kalau di Jepang mereka senangnya dengan teknik dipakai kertas, gitu ya, V60 yang kayak gitu. Nah itu kan budayanya datangnya dari mereka. Kemudian juga ke Vietnam kita lihat ada Vietnam Drip gitu. Ya. Menarik nih, ketika kita ngomongin tentang penyeduhan kopi secara tradisional ya. Nih, saya pernah menemukan informasi bahwa ada salah satu orang Banjaran juga yang juara gitu. Ada kan ya? Juara. Kopi Puntang kalau iya. Nah, itu kan karena mengedepankan cara-cara tradisional dalam menyeduhnya. Yang mana dulu nih? Kalau misalkan yang saya tahu, kalau yang Puntang itu dia juara dari sisi kualitas green bean-nya yang bagus. Kualitas green bean yang bagus. Kemudian selanjutnya si kopi-kopi tersebut diseduh dengan banyak seduhan dan mengambil ke sisi ketradisionalannya. Yang saya paham sih itu betul. Ya kayak yang pakai kerucut mungkin itu. Ini apa namanya tuh? P60 yang dari rotan bambu ya. Nah itu betul. Nah itu mengadaptasi kan, mengadaptasi betul. Nah jadi pada akhirnya secara prinsip yang tadi ketika saya baca-baca gitu ya beberapa negara, ini mah teknik seduhnya begini, teknik beda-beda begini. Di Melayu mereka teknik seduhnya banyak pakai kopi tarik. Iya, kopi tarik. Kopi tarik yang Melayu. Kemudian kalau di Jawa yang kita lihat ternyata ya memang kopi tubruk. Kopi tubruk. Dan mungkin di Sunda itu bisa sebagai tradisi mungkin itu menciptakan tradisi baru. Yes. Berarti bukan dari sebelumnya pakai bambu. Kalau saya nggak tahu kalau orang lainnya. Kalau yang saya tahu sih kayaknya nggak ada. Berarti sekarang ya. Betul. Dan mereka mengakulturasi budaya yang ada di luar dengan peralatan atau bahan-bahan yang ada di lokal. Sebetulnya itu sih. Nah itu mah prinsipnya itu kreativitasnya. Iya. Tapi sih itu tergantung selera juga ya. Tapi menurut saya itu lebih enak pakai kerucut itu kalau itu kopi. Kan akhirnya iya, beneran, ada kesan ini ya, ada kesan ini tradisional. Rasa tradisional itu muncul. Betul. Kayak aroma kopinya itu lebih enak lah. Betul, gitu ya. Betul. Saya saya pribadi sih belum menganalisis si bambu itu mempengaruhi rasa nggak sih? Nah itu saya belum betul. Saya belum nyampe ke situ. Nanti kita harus coba juga sih. Harus coba ya. Harus coba, kita coba bareng-bareng. Kayak yang rainya itu pakai kayu bakar dan lain-lain. Betul, gitu kan. betul. Nah, ada satu cerita nih tentang yang rai kopi. Saya tuh memang sekarang lagi banyak baca tentang si sangrai kopi dari masa ke masa, gitu, dari masa ke masa. Menarik. Di Indonesia, tapi saya nggak ngomongin Indonesia, saya ngomongnya di Banjaran. Dulu itu di Banjaran itu yang saya sampai saat ini yang baru saya temukan, si Banjaran itu ada tradisi
yang namanya nyangrai kopi itu adalah pekerjaan rumah tangga. Rumah tangga. Yes, itu adalah pekerjaannya ibu-ibu. Jadi nyangrai kopi itu adalah bagian dari masaknya ibu-ibu. Ya. Bagian dari masaknya ibu-ibu. Jadi memenuhi kebutuhan ngopinya suami atau keluarga itu si ibunya sendiri yang nyangrai. Yang menyiapkan. Nah, yang saya temukan di Banjaran itu adanya di tahun berakhirnya itu di sekitar tahun 70 ke 80. 70-80. Ya, ke 70 ke 80. Di situ saya nemuin ada penjual kopi yang dia memang aktif jualan kopi dengan teknik seperti itu. Karena sebelumnya yang jualan kopi itu kopi itu tidak untuk diperjualbelikan. Mereka hanya membeli green bean-nya aja. Iya, membeli green bean, kemudian mereka sangrai untuk diolah sendiri dan disajikan kepada keluarga. Nah, trennya berubah ketika karena kan kalau yang akhirnya sekarang pakai alat kopi modern kita tahu ya. Oh, ternyata ada tekniknya, ada kerumitannya. Bahkan sampai buat kursus betul sampai kerumitannya dengan yang seperti itu. Akhirnya ketemu bahwa yang namanya pada waktu itu akhirnya di antara satu lingkungan misalkan satu kampung, di antara semua orang, di antara semua ibu-ibu pasti ada yang ahli di bidangnya. Nah, itu salah satunya orang yang ahli di bidang kopi. Nah, di situ yang bergeraknya tuh si ibu-ibu yang lain udah nggak lagi nyangrai. Tapi si ibu-ibu itu ngemaklun nyangrai ke si ibu itu. Jadi bisnis. Akhirnya saya kepikiran, mungkin di situ awalnya jadi bisnis tuh di situ. Akhirnya mulai dari cuman ngemaklun, kemudian selanjutnya mungkin ujung-ujungnya nggak usah ribet, merenya nggak usah ngapain lah, nggak usah beli green bean lagi, udah aja beli kopi yang udah saya buat gitu. Nah, saya temuin ada di beberapa kampung di Banjaran yang punya situasi sejarahnya seperti itu. Dan akhirnya yang terakhir saya temuin tuh di daerah Rangas Condong, daerah Rencong, itu ada penjual kopi yang dia sudah jalannya lama. Dia berhentinya tahun 98. Kenapa berhenti tahun 98? Karena posisinya si ibunya itu sudah mulai sakit-sakitan. Karena umurnya sepuh. Kemudian dan kalau tidak salah ya, 3 tahun kemudian si ibunya memang meninggal. Ya karena memang sudah tua. Nah, masalahnya si kebudayaan nyangrai kopi ini tidak diikuti lagi di generasi berikutnya. Jadi cuman berhenti sampai sana. Betul. Nah, saya hitungnya saya umur sekarang 33, 34. Umur berapa? Saya 20-an. 20-an ya? Berarti satu angkatan di atas kita. Ada satu angkatan di atas kita nih ya. Satu angkatan di atas kita ini, mereka yang nggak lagi nyangrai kopi. Iya, betul. Karena tidak ada ya mungkin kaderisasinya. Betul, kaderisasinya itu ada di posisi angkatan ibu-ibu kita. Angkatan ibu kita tuh dia udah nggak lagi nyangrai kopi. Kenapa? Nah, kenapa tuh? Karena yang saya temukan lagi si produk-produk kopi bermerek itu sudah mulai ada. Si mulai produk kopi merek itu ada. Seperti salah satu merek yang sekarang udah besar. Dia kan lahirnya tahun 78. Pisah Setan. Ya. Salah satu merek besar dia lahirnya tahun 78. Nah, pada akhirnya mungkin ibu kita udah nggak perlu lagi nyangrai kopi. Iya, karena sudah ada yang mendingan udah aja beli aja langsung yang ada murah juga, gak ribet dan lain-lain, bisa instan. Betul. Akhirnya secara prinsipnya ternyata begitu. Nah, mungkin tugas sana mungkin untuk mengupkan lagi tradisi seperti itu. Nah, itu supaya dia. Mempertahankan tradisionalan dan lain-lain. Betul. Gitu. Walaupun secara kenyataannya saya juga nyangrai kopi dengan teknik begini tuh susah asli. Dengan mesin juga dengan tangan tuh lebih susah nyangrai kopi pakai tangan. Oh, itu benar harus punya feeling. Tapi masih ada loh
waktu itu ada teman saya yang nanyain ini beli green bean-nya di mana gitu. Langsung aja beli sasetannya gitu kan yang udah bubuk lah. Enggak, ini buat disangrai sama ibu saya. Yes. Masih ada itu. Masih ada. Masih ada, tapi ya itu Ya, tapi jarang lah. tidak terdeteksi betul. Gak kedeteksi. Nah, memang makanya saya bingung. Lu udah ada yang jadi, kenapa lu harus ribet nyangrai? Karena ibu gua katanya. Ibu gua emang suka gitu buat nyangrai. Dan emang rasanya emang khas gitu. Yes. Dan pada akhirnya disitulah kopi punya ciri khas, unsur ketradisionalannya terbentuk dengan cara ya kita balikin lagi situasi itu. Sama kayak tadi kayak yang si alat bambu itu ya. Iya. Nah, kalau nggak salah namanya cur deh, kalau nggak salah. Cur ya. Cur. Nah justru harus seperti itu lagi. Bahkan si gelasnya juga dari bambu bro. Itu. Wih, itu mantep banget bro, sumpah. Saya pernah coba itu di daerah Ciawitali. Ciawi. Oh iya. Daerah Ciawitali. Ya. Dia itu punya kebun sendiri, dia pokoknya serba sendiri, yang rai sendiri dan lain-lain. Dan ketika nyeduh pakai itu. Ciawitali itu yang punggungan puntang itu ya. Iya. Oh iya betul. Kalau nggak salah dia yang mempopulerkannya kan. Iya. Mempopulerkan enak banget itu si itu ya. Keren. Si alat kopinya. Iya. Terakhir mungkin closing statement dari Kang Binda sebagai pegiat ekonomi yang ya gimana ya, pokoknya secara prinsip sih ya, tadi kalau ngomongin kopi back lagi saya kampanye gitu ya. Kalau misalkan kenapa kopi Banjaran, terus kenapa harus membeli produk-produk kopi lokal, karena satu, pertama yang namanya di Kabupaten Bandung itu adalah lumbungnya kopi. Iya, lumbungnya kopi. Bahkan terkenal kan. Betul, dan akhirnya sampai saat ini pun dari dulu sudah termasyhur, sampai saat ini pun sudah termasyhur. Ketika kita mengkonsumsi produk lokal, seharusnya kita bisa menjadi swadaya kopi sebetulnya. Ya, seharusnya kita bisa jadi swadaya kopi. Seharusnya kita harus bisa mencapai ke sana. Kemudian tapi tahapannya yang sampai saat ini tentu kita baru mencapai ke tahapan kita memperkenalkan saja. Belum sejauh jauh, masih sangat jauh. Betul. Harapan akhirnya orang lokal minumnya kopi lokal. Harapan akhirnya. Tahapannya saat ini kita masih memperkenalkan si kopi lokal itu sendiri. Terus ujung-ujungnya kalau kita bicaranya masalah bisnis, karena tadi kita masuk ke saya masuk 2016 itu saya keluar kantor dan saya fokus, ya udah saya dagang kopi gitu. Dimana saya nggak tahu si siklus ekosistem kopi itu seperti apa, model-model ya semuanya nggak paham. Tapi ketika saya terjun, ya sebenarnya sekali saya ketemu dengan banyak orang yang sudah ada di industrinya, kemudian juga mereka yang sudah lebih lama bergaul di industri ini, sehingga ujung-ujungnya ya ini sangat dan ini sangat besar gitu ya, dan itu bisa kita kembangkan gitu. Selain untuk produk kopi kita berangkat keluar, ya kenapa kita orang lokal nggak minum dulu? Iya, prinsipnya ada di situ. Jadi kalau ngomongin ekonominya, ya back to passion lah. Kerjain sesuatu dengan passion. Karena kesempatan ini sudah sangat terbuka luas, segala sesuatunya bisa kita lakukan. Melakukan dengan kesenangan. Karena ada kan teman kita juga yang tidak masuk ke dalam frame ini, keluar kantor kemudian dia berbisnis dari hobinya. Akhirnya buat semua orang ini kesempatannya, dan ujung-ujung gini. Kalau mau jualan aja, kalau mau produksi aja, sesuai dengan hobi kita silahkan. Tapi secara prinsip satu, kita harus mengekspor apa yang ada di lokal. Iya, betul. Saya baru mengekspor kopi. Oh, betul. Baru mengekspor kopi. Ternyata di Bandung kabupaten tuh punya teh. Ternyata di Kabupaten Bandung itu sekarang perkebunan apa dia punya. Ya. Dia punya apa lagi? Banyak sebetulnya yang masih bisa kita explore. Nah, dengan adanya podcast ini, alhamdulillah hatur nuhun, apa yang terjadi hari ini bisa kita sampaikan dan kita campaignkan di podcast ini. Memang itu tujuan awalnya. Ya itu sih. Ya hatur nuhun. Karena kita nggak selalu harus ngobrol.
Pangisar gitu. Ya gitulah bro ya. Thank you. Oke. Silakan kalau mau promo. Udahlah pokoknya mah monggo kalau misalkan ini kopi Banjaran saya jualannya ada di Ciapus tapi yang paling gampang mah gimana cara cari cek aja kopi Banjaran di Google itu semuanya ada tempat jualannya ada di situ mau online juga ada penjelasan tentang kopinya semuanya ada Di di situ. Instagram mungkin. Di Instagram ada di Marketplace ada Tokopedia Bukalapak Shopee kita ada. Instagramnya apa? Instagramnya kopi Banjaran. Silahkan dicek aja di sana. Oke, thank you bro. Oke, siap. Hatur nuhun pisan. Thank you. Subhanallah.